mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Mulullah, semester 3 Prodi SMA, akan memaparkan pengerjaan perhitungan pretest dan uji hipotesis guna memenuhi tugas UAS statistika terapan dari Budian Indriani. Saya di sini menggunakan judul pengaruh game online terhadap prestasi belajar, yang dimana dapat kita simpulkan bahwa X adalah game online yang akan mempengaruhi variabel Y, yaitu prestasi belajar. Ini kuesioner saya yang dibagikan kepada responden. Nah, di sini saya sudah membuat kuesioner tentang pengaruh game online terhadap prestasi pelajar, yang dimana terdapat 32 responden yang berpartisipasi di form saya, tapi di sini saya akan mengambil 30 sampel responden untuk dijadikan bahan penelitian SPSS. Selanjutnya, hasil jawaban responden saya download dan saya jadikan Excel dengan membawa pertanyaannya. Pertanyaannya ada di atas dan ada 30 responden di sini. Selanjutnya, data yang sudah saya dapatkan dari responden dari Gform saya pindah ke Excel sebagai angka yang akan kita eksekusi di SPSS, yang berupa 6 pertanyaan, dan dapat disimpulkan pertanyaan tersebut diekstrak menjadi X1, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Selanjutnya saya mengkonversi hasil jawaban responden ini dengan angka dan skala Likert multiplikasi sebagai acuannya, sebagaimana keterangannya sebagai berikut. Yang inti saya sudah mengubahnya dengan angka, acuannya keterangannya sebagai berikut, dengan angka sebagai berikut juga. Selanjutnya saya akan mengeksekusi data yang sudah diurai ke dalam SPSS dengan tujuan untuk menguji validitasnya. Kita buka SPSS. Nah, kita X2, X3, X total. Lalu I1, Y2, Y3, Y total. Kita turun desimalnya di 0. Terus value-nya kita input yang dimana kita input sesuai dengan keterangan yang saya sudah menggunakan modifikasi atau modifikasi. Sangat kita input ya, value-nya 1. Dulu 4. Label sangat setuju. Kita ngambil 3, setuju, kita add lagi, terus 2 tidak setuju, yang terakhir 1 sangat tidak setuju. Kita add. Kalau kita copy, kita Ctrl V, tapi jangan di X total sama Y total ya. Kita kasih ke variabel ini saja, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Paste. Lalu kita akan menguji validasinya dengan cara bentar. Enggak. Ke data view dulu. Ke data view, kita masukkan data yang sudah kita proses ke dalam Excel tadi. Nah, kita masukkan semua. Kita
copy semua, copy, kita masukkan master. Nah, kalau udah jadi gini, udah rapi, udah 30 responden, udah masuk semua. Seleksi eksternal yang kita tunjukkan untuk masuk ke bawah, kita klik analisis, lab, kita masuk. Hasilnya, jangan lupa klik function to toilet dan flex significant correlation. Kita oke. Kita dapat hasil seperti ini ya guys ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, tugas kita setelah ini apa? Setelah ini tugas kita mengidentifikasi angka-angka yang ada dalam kotak ini. Nah, untuk membaca Airtable, kotak ini adalah Airtable dan taraf signifikasi. Pertanyaannya, DF itu apa sih dan bagaimana rumusnya? Nah, DF itu adalah degree of freedom yang dimana rumusnya adalah N-2. Nah, N kita kan total respon kita kan 30. Kita kurangi 2 tuh hasilnya 28. Nah, ini akan menjadi acuan kita untuk menentukan Poisson correlation. Contohnya, dan kita Google. Nah, ini Poisson correlation. Yang dimana DF-nya kita kan 28 nih. 28. Terus kita juga mengambil tingkat kesalahan yang 0,05. Hasilnya paling minim Poisson correlation-nya adalah 0,36. Ini udah paling minim, di bawah itu kita nggak masuk. Di bawah itu kita akan di bawah kurva parameter. Kita balik lagi ke sukses. Dan adapun cara kita yang lain untuk mengidentifikasi validitasnya dengan cara melihat sig Taylor. Nah, caranya kita hubungkan semua variabel X dengan X total, X dengan X total, dan semua variabel Y ke variabel Y total. Nah, dan kita lihat kalau kurang dari 0,05 tidak valid, dan kalau di atas 0,5 artinya tidak valid. Yuk kita identifikasi X1, 1,05. Jadi kita valid nih. Ini juga valid, ini juga valid. Terus Y kita ambil garis ke sini. 00 ini valid, dan ini juga valid. Berarti dapat disimpulkan bahwa uji validasi ini kita berhasil karena semua data yang dijabarkan oleh SPSS, semua data yang dijabarkan oleh ini semua. Nah, selanjutnya kita akan menguji lagi reliabilitas dari data yang sudah valid tersebut agar pasti keberadaannya. Caranya adalah wait. Open new data. Cara ujinya yaitu kita masuk semua X, Y, kita masukkan semua X dan Y. Reliabilitas. Oh, wait. Reliabilitas itu kayak gini. Dan
Yuk kita uji validitas. Karena semuanya tadi valid, jadi kita akan menganalisis semuanya tanpa memasukkan totalnya, X total dan Y total. Kita masuk. Nah, kita mau pengecualian, oke? Misalnya total. Oke. Kita akan mendapatkan data yang seperti ini. Nah, kita dapat 461. Nah, jadi di reliability ini akhirnya kita bisa tahu bahwa nilai alfa kita adalah 0,4 sekian, nilai yang jauh di atas nilai alfa yang sudah ditentukan, yaitu nilai alfa 0,6. Nah, kalau nilai alfa kalau nilai kita di bawah instrumen, berarti instrumen yang kita kerjakan ini sudah sangat reliable atau bisa dihitung berulang kali itu. Nah, setelah uji validitas kita berhasil dan validitas kita juga berhasil, kita akan menentukan apakah terdapat pengaruh antara game online dengan prestasi belajar. Misalnya seperti ini. Baik. Kita masukkan total X dan total Y. Baik. Total X dan total Y. Kita masukkan aja semua. Masukkan. Baik. Oh, bentar. Gini kan variabel X dan Y, kita game variabel X itu game, variabel itu dapat prestasi. Ini labelnya adalah game dan pelajar yang dipengaruhi. Oke, kita ubah ke scale, terus ubah desimal menjadi 0. Lalu kita ke data view, kita masukin X total. Total caranya yaitu dengan masukkan X total. Lalu kita ke analis kayak yang uji validitas saja. Kita lihat bagian
Ini operasi yang kedua. Oke, nah setelah uji validitas kita berhasil dan reliabilitas kita berhasil, kita akan menguji uji hipotesis yang akan menentukan bukan antara X dan Y. X dan Y, ya. Dengan data yang seperti ini, bahwa meskipun kita identifikasi dari uji validitas berhasil, tapi nilai-nilai dari persen korelasi yang di atas ini jauh di bawah kurva parameter. Jadi akhirnya yang data dengan yang seperti sehingga penelitian dan hasil kuesioner ini antara X dan Y tidak memiliki pengaruh. Itu dari penjelasan dari saya. Jadi uji hipotesis kita menunjukkan tidak ada pengaruh X dan Y. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau masih belum lagi saya pada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.